yang Rasulullah sudah kabarkan juga dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam riwayat Muslim, "Udud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 sebelum terjadinya hari kiamat. Di antaranya taun, ya, kematian yang sangat luar biasa yang disebut oleh para ulama dengan istilah tahun Amwas. Itu terjadi pada tahun 18 Hijriah di masa kekhilafan Umar bin Khattab. Nah, Mu'ad bin Jabal meninggal ya di saat tahun tersebut, ya, yang berada di Syam. Mu'ad bin Jabal berkata, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Itu menunjukkan akan tawaduknya Rasulullah SAW, di mana beliau membonceng ya, sebagian sahabatnya di atas keledainya. Dan itu menunjukkan, akhi, ya, bahwa membonceng keledai selama itu memang di batas kemampuan keledai itu tidak termasuk menzolimi, membonceng seseorang di atas keledai, ya, tidak bertabrakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memberikan pada binatang ternak beban-beban yang berat. Itu maksudnya kata para ulama yaitu beban yang sangat berat, ya, melebihi kemampuan dia. Adapun kalau itu memang masih di bawah kemampuan dia, maka itu boleh. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas keledai dan membonceng Mu'adz di atas keledainya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membonceng Mu'adz bin Jabal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Ini menunjukkan seorang alim berusaha untuk mengambil kesempatan-kesempatan, ya, untuk mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Tidak harus mengajarkan ilmu itu harus di atas mimbar, ya, di depan orang banyak. Nggak harus. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Mu'adz satu orang. Ya, bisa jadi yang disampaikan kepada satu orang ternyata lebih bermanfaat daripada yang disampaikan kepada 200 orang. Bisa jadi. Ya, kenapa? Karena bisa jadi satu orang ini ternyata faqih. Dia faham. Ya, dan dia kemudian punya murid-murid yang banyak yang disampaikan kepada murid-murid yang banyak tersebut. Dan bisa jadi kita menyampaikan kepada 200 orang ternyata ya 200 orang itu kurang paham. Ya, kurang apa namanya? Manfaatnya dibandingkan kepada satu orang misalnya yang faqih. Makanya seorang alim jangan merasa sedih ketika yang hadir itu di majelis taklim walaupun cuma 2 orang, 3 orang, nggak masalah. Jangan seorang alim ulama itu pengen yang hadir itu yang banyak aja. Ini sangat tidak bagus tentu saudaraku sekalian. Ya, dulu ada seorang salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah pernah berkata, aku mengadu kepada guruku, hai guruku, aku punya majelis taklim di setiap Jumat pagi habis subuh. Kalau yang hadir banyak, senang rasanya hatiku. Tapi kalau yang hadir sedikit, ciut hatiku, sedih hatiku. Itu kenapa? Maka gurunya berkata, hai anakku, itu majelis yang buruk, tinggalkan saja. Kata Sufyan bin Uyainah, fama'udtu ilahi abadan. Semenjak itu aku tak mau lagi kembali ke majelis tersebut. Aku nggak ngajar lagi di tempat itu. Subhanallah, itu keikhlasan para salafus soleh, saudaraku. Ya, mereka bagi salafus soleh itu yang mereka pikirkan adalah yang duduk di majelis itu yang betul-betul memang menginginkan ilmu dan siap ingin, ya, menuntut ilmu. Yang mereka pikirkan adalah mereka bisa menyampaikan ilmu itu pada tempatnya. Makanya tidak aneh kalau di zaman salaf terdahulu, ya, Imam Malik mensyaratkan yang boleh duduk di majelisnya yang
hafal Muwatta saja. Yang tidak hafal Muwatta nggak boleh duduk di majelis Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena para ulama terdahulu berkata, ya, tempatkanlah ilmu itu pada tempatnya. Maksudnya apa? Jangan kita tempatkan ilmu bukan pada tempatnya. Contohnya gini, kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang yang nggak paham dan nggak mau ilmu, percuma. Atau kita menyampaikan suatu ilmu yang kita tahu orang tidak akan memahami ilmu yang kita sampaikan, percuma. Ya, karena ilmu ini butuh kefakihan, akhi. Butuh keseriusan, butuh keinginan yang kuat di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam, lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membonceng Muadz bin Jabal, ya, maka Nabi tidak tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajarkan ilmu kepada Muadz bin Jabal satu orang ini. Dan subhanallah, walaupun Rasulullah menyampaikannya kepada Muadz bin Jabal, sampai detik ini berapa miliar kaum muslimin yang mengamalkan hadis ini dan bisa mengambil manfaat dari hadis ini, saudaraku sekalian. Manfaatnya luar biasa sekali. Maka kemudian Rasulullah SAW segera memanggil Muadz. Lihat tata cara Nabi mengajarkan ilmu, luar biasa. Nabi tidak seger serta-merta langsung mengatakan, "Hai Muadz, iya, hak Allah itu begini, hak hamba itu begini." Enggak. Tapi Nabi memanggil dulu, "Hai Muadz, ya Muadz." Maka Muadz menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah berjalan lagi. Kemudian tak lama Rasulullah memanggil lagi, "Ya Muadz." Muadz kembali menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun jalan lagi. Tak lama Rasulullah memanggil lagi, "Ya Muadz." Bayangkan kalau kita dipanggil 3 kali, kira-kira apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi pasti hati kita akan merasa, ada apa ini? Ini pasti yang akan disampaikan penting sekali. Sehingga saat itu hati kita benar-benar siap gitu. Beda dengan ketika Nabi langsung menyampaikan, "Hai Muadz, hak Allah atas hambanya begini, begini, begini." Tapi lihat Nabi memanggil dulu. Supaya apa? Supaya Muadz siap-siap menerima ilmu. Ini menunjukkan saudaraku sekalian. Ya, apa itu yang pertama? Seorang guru hendaklah di dalam mengajar itu jangan monoton. Dengan satu cara aja, enggak. Cuma ceramah doang, ya, yang lain mendengar. Nah itu ya termasuk salah satu cara. Tapi lihat Nabi SAW cara mengajarkan ilmu enggak monoton, harus ceramah terus enggak. Tapi Nabi SAW menggunakan berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Ya. Saat pernah Nabi dan para sahabat menguburkan jenazah Ansor. Ya. Maka Nabi SAW menggunakan kesempatan itu juga untuk menyampaikan ilmu dan memberikan peringatan. Nah ini saudaraku, ya seorang alim, ini menunjukkan ya seorang alim berusaha menggunakan juga kesempatan-kesempatan yang ada untuk mengajarkan, memberikan manfaat dan faidah kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, ya sehingga pada waktu itu ya ilmu bisa disampaikan demikian, ya berantai. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Ini juga menunjukkan di sini juga menunjukkan bahwa kita ketika hendak belajar, hendaklah kita mempersiapkan hati kita betul-betul. Ya. Mu'adz bin Jabal dijadikan oleh Rasulullah SAW dipanggil dulu. Hai Mu'adz, hai Mu'adz, hai Mu'adz. 3 kali. Supaya apa? Supaya Mu'adz benar-benar siap nih. Mau menerima ilmu. Nah demikian pula kita pun kalau kita menuntut ilmu, harus siap. Ya. Dimana cara menyiapkan hati itu bagaimana? Cara menyiapkan hati dalam menuntut ilmu itu bahwa yang akan saya terima ini ilmu yang saya butuhkan dalam hidup saya.
yang akan disampaikan ini ilmu yang sangat penting untuk kehidupan saya, di dunia dan akhirat saya. Karena kita juga harus menyadari betul saudaraku, bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu dunia. Ilmu dunia tidak akan sampai kita bawa ke kuburan sampai kiamat, enggak. Tapi ilmu agama kita akan bawa sampai ke kuburan sampai hari kiamat. Ya. Kita harus menyadari akhi bahwa ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada harta. Kalau kita sadar kita butuh harta, maka kita mau banting tulang untuk cari harta. Kita harus lebih sadar lagi bahwa ilmu agama itu lebih penting dari harta. Makanya ya kita juga harus banting tulang dan berusaha ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian Rasulullah SAW di sini memberikan sebuah pertanyaan yang sangat penting, sangat urgent. Ini pertanyaan merupakan kunci surga, saudaraku. Ini pertanyaan yang siapa memahaminya, maka ini insya Allah menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Apa kata Rasulullah? Ma haqqullahi 'alal ibad. Tahukah kamu, hai Mu'ad, apa hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba? Masya Allah. Apa hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba? Bahagia. Bahagia sekali saudaraku sekalian, seorang hamba yang sangat memperhatikan hak Rabb-nya daripada hak dirinya. Banyak di antara kita ini lebih memperhatikan hak kita daripada hak Allah. Iya. Iya, yang kita pikirkan hak kita aja, berupa rezeki. Makanya banyak di antara kita terkadang minta kepada Allah hanya sebatas hak kita aja. Ya minta rezeki, minta pokoknya dunia aja. Sebatas hak kita. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang selalu memikirkan hak dirinya dan tidak pernah memikirkan hak Allah, biasanya ia akan terputus dari Allah. Ya. Terlebih saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ujian dan cobaan. Ketika diuji oleh Allah berarti ada hak si hamba yang dikurangi oleh Allah. Nah, seorang hamba yang mikirin cuma haknya doang, dia akan suuzon sama Allah. Kok Allah berikan saya begini, kok begini, kok begitu. Kenapa? Karena si hamba ini yang dia pikirkan hak dirinya saja, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang hamba yang dia pikirkan hak Allah, saya sudah bertauhid dengan benar enggak ya? Saya sudah sholat dengan sebaik-baiknya enggak ya? Saya sudah puasa dengan sebaik-baiknya enggak ya? Saya sudah ya melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Saya sudah yang dia pikirkan hak Allah. Saya yakin ya akhi sebagai dikatakan Ibnu Qayyim juga, ini dia akan menjadi hamba yang benar-benar sempurna ya peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena si hamba ini selalu yang dia pikirkan hak Allah, bukan hak dirinya. Ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba yang akan Allah laksanakan terhadap si hamba tersebut? Bukan berarti begini. Ini ya, pertanyaan seperti ini terkadang terbetik di pikiran kita begini. Oh, berarti kalau saya melaksanakan hak Allah, Allah harus dong berikan hak saya. Ya. Artinya seakan-akan begini, kita punya pemikiran yang rusak begini. Berarti Allah butuh dong kepada hambanya. Padahal Allah nggak butuh kepada hambanya. Ya. Perlu dipahami di sini saudaraku. Ketika kita melakukan hak Allah, bukan berarti Allah butuh kepada kita, enggak. Bukan berarti Allah membutuhkan ibadah kita, enggak. Ya. Allah akan memberikan balasan kepada hamba yang melaksanakan haknya. Itu semata-mata karunia dari Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan ibadah kita. Enggak.
Allah tidak membutuhkan sholat kita, Allah tidak membutuhkan tauhid kita, Allah tidak membutuhkan itu semua, sholat kita, zakat kita, puasa kita, tauhid kita, itu semua untuk kita. Ya, makanya Allah berfirman apa? Faman jahada, ya, fa inna ma yujahidu li nafsih. Siapa yang berjihad, maka dia berjihad untuk dirinya sendiri. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Dan Allah tidak butuh ya kepada semesta alam. Ya. Allah juga berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk kamu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk, perbuatan buruk itu kerugiannya buat kamu sendiri. Allah sama sekali tidak dirugikan. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, ala atqa qalbi rajulin mi wahidin minkum, ma zada fi mulki syai'a. Hai anak Adam, kalaulah generasi awal sampai generasi akhir kamu, baik manusia dan jin, seluruhnya, semuanya bertakwa. Semuanya di atas satu ketakwaan, semuanya. Apa kata Allah? Itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Artinya perbuatan kebaikan hamba sama sekali tidak menguntungkan Allah. Tapi menguntungkan siapa? Si hamba. Nah, Allah memberikan pahala kepada amalan soleh si hamba itu semata-mata sebagai karunia Allah saja kepada dia. Bukankah itu menunjukkan akan sayangnya Allah, Allah yang luar biasa? Makanya di antara nama Allah apa? Asyakur, yang maha berterima kasih. Allah berterima kasih kepada si hamba yang beramal kebaikan, diberikan pahala yang melimpah ruah. Padahal Allah tidak butuh kepada apa? Kebaikan dia. Luar biasa tidak saudaraku? Ya, akan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Allah tidak butuh kepada amal soleh kita. Tapi kalau kita beramal soleh, Allah berikan pahala berlipat ganda. Beda dengan kita. Kita mau gaji kalau dia mau kerja sama saya. Kalau situ nggak kerja sama saya nggak mau gaji kamu. Artinya ada timbal balik. Tapi Allah enggak. Ya, Allah itu karunia-Nya agung. Allah maha kaya. Allah tidak butuh hamba. Bahkan Allah tidak membutuhkan amalan soleh hamba. Tapi kalau si hamba beramal soleh, Allah tetap berikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda. Subhanallah, subhanallah. Baik, saudaraku kita lanjutkan. Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu hai Mu'ad, apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya? Dan apa hak hamba yang akan Allah laksanakan yang Allah akan laksanakan untuk hambanya jika si hamba itu melaksanakan hak Allah? Apa kata Mu'ad bin Jabal, saudaraku sekalian? Kata Mu'ad bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab yang agung. Ya, bahwa seorang penuntut ilmu dan siapapun, kalau dia tidak tahu jawaban, katakan Allahu a'lam. Katakan itu. Jangan kemudian kita malah sok tahu, saudara. Banyak di antara kita, atau ustadz-ustadz misalnya, merasa malu ketika ditanya untuk menjawab tidak tahu. Malu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia paksakan menjawab, padahal dia tidak tahu jawabannya. Muter-muter sana-sini, jawabannya salah, menyesatkan. Wah, ini bahaya sekali. Ya. Seorang alim ulama, siapapun juga ustadz dan yang lainnya, kalau ditanya nggak tahu, udah jawab, katakan nggak tahu. Nggak usah pikirkan, aduh nanti saya disebut nggak tahu, aduh nanti disebut saya bego atau bodoh dan yang lainnya. Nggak penting itu. Yang penting kita selamat dari neraka dulu deh. Iya. Kalau kita ditanya nggak tahu jawabannya,
Cukup kita katakan apa? Insya Allah saya coba bahas lagi. Saya nggak tahu jawabannya. Nanti saya coba jawab bahas lagi, saya cari lagi di buku-buku, atau saya tanyakan kepada alim ulama. Ya, kita undurkan jawabannya itu lebih baik. Daripada kita jawab segera, tergesa-gesa, ternyata salah. Dan itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Berkata tanpa ilmu itu dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, ya. Apa yang diharamkan oleh Rabbku? Yang pertama Allah menyebutkan fahisyah, berkata kotor, ya. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua apa? Dosa. Yang ketiga apa? Berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak. Yang keempat apa? Kamu mempersekutukan Allah, syirik. Yang terakhir apa? Allah sebutkan dalam ayat itu, dan kamu berkata tanpa ilmu. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, di sini Allah memulai dari yang kecil. Naik, 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 naik. Pertama fahisyah, naik dosa, naik lagi apa? Berbuat zolim di muka bumi. Naik lagi apa? Syirik. Padahal syirik ini dosa yang sangat besar. Yang seseorang apabila wafat di atasnya Allah tidak akan ampuni dosanya. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah menutup dengan apa? Firman-Nya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa kata para ulama? Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu. Jawabannya saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya berkata tanpa ilmu itu sumber berbagai macam keburukan. Munculnya kesyirikan, munculnya kebid'ahan, munculnya berbagai macam penyimpangan dalam agama, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, itu semuanya gara-gara berkata tanpa ilmu, saudaraku. Bahaya sekali, saudaraku sekalian. Makanya, hati-hati deh. Jangan punya sifat sok tahu. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid menulis sebuah buku yang berjudul At-Ta'alum. Sok tahu. Kenapa beliau menulis buku itu? Karena banyak sekali para penuntut ilmu yang punya jiwa kayak gitu. Sok tahu, ta'alum. Baru belajar Arba'in Nawawiyah aja, Masya Allah. Kalau ngomong udah kayak ulama besar. Ini bahaya. Ya. Maka di sini Mu'ad bin Jabal memberikan uswah. Ya. Apa itu uswah? Suri tauladan yang baik. Ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, tahukah kamu hai Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Apa Mu'ad bin Jabal menjawab? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Masya Allah, subhanallah. Ini menunjukkan juga seorang penuntut ilmu, akhi. Jangan memperlihatkan keilmuannya di hadapan ustadznya, jangan. Kalaupun ilmu yang disampaikan oleh ustadznya itu dia sudah tahu, tetap bersikaplah seakan-akan dia belum tahu, kata para ulama. Ini adab. Terkadang ya, seorang penuntut ilmu, ketika yang disampaikan oleh ustadznya itu dia sudah tahu, ya. Lalu dia memperlihatkan seakan-akan dia sudah tahu gitu loh. Sehingga dia nggak butuh ya kepada apa yang disampaikan oleh ustadznya tersebut. Ini sangat menunjukkan penuntut ilmu itu kurang adab. Ya. Maka perlihatkan ketidaktahuan kita di hadapan guru kita. Walaupun yang disampaikan oleh guru itu kepada kita, kita pernah mempelajarinya. Ya. Tapi sikapilah seakan-akan kita belum tahu. Kemudian Rasulullah SAW ya memberikan jawabannya. Apa kata Rasulullah? Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a.
hak Allah atas hamba-hambanya, itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan hak Allah yang paling besar, ya, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ini yang paling dasar, ini pondasi segala macam amal. Di mana tanpa ini semua amal tidak akan diterima oleh Allah. Tanpa ini seseorang tidak akan masuk ke dalam surga. Tanpa ini seseorang tidak akan disebut muslim. Ya, ini dasar. Ini menunjukkan seorang guru ketika mengajarkan kepada murid, berusahalah mengajarkan yang paling urgent, yang paling penting untuk hidup dia. Ya, yang menjadi bekal untuk kehidupan dia. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW mengatakan hak Allah atas hamba-hambanya yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan sekali-kali mereka mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba yang akan Allah laksanakan apa? Itu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini kabar gembira yang agung. Iya. Bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maksudnya di mana? Di akhirat. Di dunia, tidak akan diadab. Adapun diberikan ujian, iya. Karena para nabi orang yang paling mentauhidkan Allah ternyata juga paling berat ujiannya. Ya. Allah tidak akan mengadab, bayangkan Masya Allah, orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini luar biasa ya akhi. Tapi masalahnya kita bisa nggak ya merealisasikan hadis ini? Kita tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Artinya syirik kecil pun kita tidak lakukan. Apalagi syirik besar. Ini yang susah, saudaraku. Coba siapa di antara kita yang nggak pernah ria? Siapa di antara kita yang nggak pernah kena penyakit ujub? Susah nggak? Susah. Iya. Kadang kita beramal soleh, pengen dilihat orang. Kita baca Quran, suara kita merdu, pengen dipuji orang. Kita selamat dari ria, alhamdulillah. Setelah beramal, ternyata kita malah kena penyakit ujub. Ujub, ya. Merasa bangga dengan amal. Oh, kita selamat dari ria, kita selamat dari ujub. Bisa selamanya enggak itu ya? Jadi setiap amal kita selalu ikhlas. Berat, saudaraku. Ya. Karena janji ini buat orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Berarti orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga tidak akan diadab sama sekali. Tapi kalau ada orang yang masih jatuh kepada syirik kecil, ya, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar, saudaraku. Dia dapat diadab, ya, dia kena adab, ya. Walaupun mungkin dia tidak akan kekal dalam api neraka kalau itu syiriknya syirik kecil. Tapi kalau untuk syirik besar, naudzubillah, dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Makanya saudaraku sekalian, ya, kita ingin mendapatkan keutamaan yang istimewa ini. Yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah. Berarti kita harus pahami betul syirik itu dengan macam-macamnya. Baik syirik besarnya maupun syirik kecilnya. Dan insya Allah dalam kitab Tauhid ini akan dibahas satu persatu tentang macam-macam syirik. Ya. Saudaraku sekalian. Nah, di sini kita penting, ya,
memahami kabar gembira yang besar ini. Bahwa seseorang semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna dia menjauhkan kesyirikan, semakin mampu menghancurkan dosa-dosa. Kalau dia sempurna tauhidnya, dia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka ini sangat mampu untuk menghancurkan dosa-dosa dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW sabda, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Nanti di hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu diperlihatkanlah kepada dia 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Bayangkan, 99 catatan. Setiap catatannya isinya dosa, ya, isinya dosa. Sejauh mata memandang, bayangkan. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadza. Kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Apa kata si hamba? Tidak ya Allah, itu semua dosaku. Lalu Allah Subhanahu berfirman lagi, adzalamat kata-kata batil hafizun. Apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzolimi kamu? Apa kata si hamba ini? Tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udzur, kamu punya alasan. Apa kata si hamba? Tidak punya ya Allah. Si hamba ini sudah yakin akan dimasukkan ke neraka. Rupanya Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah. Ya, kamu punya kebaikan di sisi kami. Masya Allah. Lalu kemudian dikeluarkanlah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Rupanya si hamba ini tidak pernah mempersekutukan Allah sekecil apapun juga. Maka si hamba ini merasa heran. Apa kata si hamba? Ya Rabb, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Allah berfirman, innaka la tudlam, kamu tidak dizolimi. Didatangkanlah timbangannya. Lalu disimpanlah kartu yang kecil itu di satu neraca dan 99 catatan di neraca yang lain. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Fasaqulatil bitaqah. Maka menjadi beratlah ya kartu tersebut. Masya Allah. Lalu Allah memaafkan dia. Ini bagi mereka apa? Yang merealisasikan tauhid benar, sempurna dia. Makanya yang masuk surga itu ada 3 derajat. Derajat yang paling tinggi siapa? Yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Oh, ini luar biasa. Yang kedua siapa? Yang masuk surga dengan dihisab, tapi tidak diadab. Yang ketiga siapa? Yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Dimasukkan ke neraka, setelah itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah ya akhal Islam. Rupanya mendengar ini, Mu'adz bin Jabal berkata apa? Karena ini masalahnya kabar gembira yang luar biasa. Bayangkan. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Boleh enggak ya Rasulullah? Masya Allah, itu menunjukkan akhi, para sahabat itu semangat sekali memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Ya, nggak kayak kita. Banyak di antara kita itu semangatnya nyebarin berita yang menakutkan. Nakut-nakutin aja. Nggak usah lah, ya. Kita ini ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang membuat resah, bikin takut, dan yang lainnya. Kenapa? Kenapa sih dalam Islam kita dilarang untuk menyebarkan berita yang menakutkan? Karena berita menakutkan itu ya, akhi, akan menimbulkan kepanikan. Menimbulkan apa? Ya, kecemasan.
Orang kalau panik, kalau cemas terus, ketakutan terus, timbul sikap tergesa-gesa, akalnya nggak berfungsi ya, akhi. Ya, imunnya turun. Nih kayak di zaman sekarang, ya pas pandemi corona gini ditakut-takutin, terus akhirnya apa? Drop, kena corona udah. Nggak usahlah kita menakut-nakuti. Kita berikan kabar gembira kepada manusia. Khair insyaallah, ya. Bilang kepada mereka bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena itu sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tidaklah Allah turunkan apa namanya penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Nggak usah khawatir, nggak usah gembira aja, ya. Kenapa? Karena kegembiraan ini menguatkan hati, menguatkan juga, ya. Makanya para sahabat sangat semangat memberikan kabar gembira kepada kaum muslim. Dan Rasulullah melarang ya menakut-nakuti kaum muslimin. Rasulullah SAW sabda apa? La yurawi'un muslimun muslimah. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ya, hati-hati. Kita lanjutkan saudaraku. Lalu kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia, ya Rasulullah? Ternyata apa jawaban Rasulullah? Jangan. Loh, kan ini ilmu. Ya. Kenapa Rasulullah melarang? Padahal ini kan ilmu. Ini penting loh. Rasulullah memberikan apa namanya alasannya di sini. La tubashirhum, jangan. Jangan kamu berikan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa? Fayattakilu, khawatir mereka tidak mau beramal. Maksudnya apa? Salah paham nih dalam hadis ini. Yang penting saya tidak berbuat syirik, dah selesai. Yang penting saya tidak berbuat syirik, yang penting saya tauhid, nanti juga dosa-dosa saya akan dileburkan oleh tauhid saya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang berbuat maksiat, ya tidak bertaubat. Ketika mendengarkan hadis ini, oh yang penting saya sudah punya tauhid, dah selesai. Akhirnya nggak meninggalkan maksiatnya. Ini memberikan kepada kita faedah besar, akhi, bahwa tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Makanya seorang ustadz itu diminta untuk fakih kepada siapa dia berbicara. Ya, nggak setiap ilmu disampaikan kepada setiap orang. Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nas bima yafhamun. Aturidu an yukadzdzab Allah wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maukah kamu Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu? Tentu jangan sampai, saudaraku sekalian. Makanya, akhi, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan disampaikan. Ini menunjukkan bahwa menunda penyampaian ilmu sampai waktu yang tepat boleh. Dan ini tidak termasuk menyembunyikan ilmu yang diharamkan oleh Allah. Karena sebutkan dalam hadis man katama ilman, ya siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan berikan penutup mulut pada hari kiamat dari api neraka. Ya. Itu tidak termasuk dalam hadis itu. Kenapa ini pengecualian? Dan hadis ini menunjukkan sebuah kaidah agung. Apa kaidah agung itu? Itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Menyampaikan ilmu maslahat betul, tapi ketika dikhawatirkan orang salah faham dalam memahami ilmu ini berarti mafsadah tidak mafsadah. Dan kaidah mengatakan apa? Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Nah, Nabi SAW melarang Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis ini. Jangan kamu sampaikan hadis ini kepada manusia. Kenapa? Karena Nabi takut akan menimbulkan mudorot. Iya. Apa itu salah paham orang? Akibat mendengar hadis ini, akhirnya orang nggak mau beramal. Hanya mengandalkan tauhid aja. Yang penting nggak mempersekutukan Allah aja. Udah. Wah, ini bahaya saudaraku sekalian. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Masya Allah ya akhi. Ya, ternyata memang dalam menyampaikan ilmu juga harus hati-hati kita nih.
Ya. Nggak setiap ilmu bisa kita share di Facebook. Nggak setiap ilmu nggak bisa kita share di media sosial. Enggak. Kita harus betul-betul lihat. Ya. Jangan sampai gara-gara kita menyampaikan ilmu, malah jadi fitnah. Malah mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat yang kita sampaikan. Nah, disinilah, Masya Allah ya, banyak sekali faedah yang bisa kita petik ya, dari hadis Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ini. Saudara-saudaraku sekalian ya, saya kira cukup pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Yaudah. Ayo Iko yang mau tanya silakan. Bang Yoso biasanya mau nanya nih Bang Yoso. Red hand-nya mana? Red hand-nya nyari nggak ada red hand-nya. Langsung nanya atau gimana, Kang Iman? Langsung nanya aja, Ustaz. Pulang aja. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau nanya Ustaz? Ustaznya nggak dengar Kang, orang Ustaznya nggak pakai head. Ayo, Pak Iko. Ustaz nggak dengar, Ustaznya nggak pakai headset ah? Dengar. Oh dengar, oh ya. Okay. Ini Ustaz apa berkaitan dengan apa? Maksudnya ilmu yang itu kan harus kita mengerti dulu baru di share gitu Ustaz. Kadang-kadang kita dapat berita bagus gitu Ustaz. Wah ini misalnya tentang Ramadan gitu Ustaz. Sedangkan kalau kita harus mengerti dulu mungkin butuh waktu berhari-hari gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Jadi kita harus pelajari dulu, nggak bisa share ke keluarga atau bagaimana Ustaz? Itu pertanyaan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, ya. Ketahuilah saudaraku bahwa ketika kita mendapatkan ilmu, hendaklah kita yang pertama kali membacanya, yang pertama kali memahaminya, dan usahakan kita yang pertama kali mengamalkannya. Jangan sampai kita dapat share, kita baca di awal doang. Wah, kayaknya bagus. Langsung kita share lagi ke teman-teman. Dan kita nggak tahu isinya apa. Ya. Ini, ya akhi, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri sendiri kalian sendiri? Sementara kalian membaca juga Alkitab itu. Ada pada kalian Alkitab itu, artinya kamu bisa membacanya. Apa kamu tidak berakal? Dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, kamu menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu melupakan diri sendiri. Nah, sama dengan kayak gitu, kita baca lihat, tapi kita nggak baca, lalu kita share langsung ke orang. Dengan seperti itu kita merasa saya sudah dapat banyak pahala. Tapi kita sendiri nggak kurang paham tentang share yang dipesan. Ini namanya, ya, seperti lilin, menerangi orang, tapi dirinya sendiri apa? Ya, terbakar. Nggak bagus. Maka dari itu, usahakan sebelum kita men-share, kita yang pertama kali memahaminya. Setelah dipahami betul, baru share. Dan itu yang ditunjukkan oleh hadis. Nabi SAW sabda, "Nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar sabdaku, lihat mendengar. Lalu apa? Lalu ia memahaminya, tuh lihat. Lalu ia menghafalnya, menguasainya. Lalu ia sampaikan. Berarti tahap penyampaian itu terakhir nanti. Yang penting kita pahami dulu deh buat diri kita sendiri.
Ya, Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kamu dulu, baru keluarga kamu, baru orang lain. Ketika kita dapat faidah, harusnya kita dulu yang pertama kali dapat. Kita yang pertama kali paham. Nggak masalah ya memerlukan waktu yang agak lama, nggak masalah. Yang penting kita dulu paham deh. Kita sudah pahami betul, lalu kita mau share kira-kira pas nggak ya? Kalau kita merasa ragu bisa ditanya kepada ustadz ya, yang fakih tentunya. Saya dapat artikel begini, kira-kira cocok nggak untuk keluarga saya begini. Nah ini penting, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ya, Pak Yoso, selanjutnya. Bentar ya. Pak Yoso. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dua pertanyaan, Ustaz. Mohon maaf, yang pertama nih mungkin nanti kan Ustaz bilang akan dibahas di lebih detail, tapi ini rasa hati udah nggak sabar, Ustaz. Terkait sama syirik, Ustaz. Kan karena pernah dengar juga bahwa syirik itu seperti semut hitam di batu hitam di tengah malam. Itu, Ustaz. Nah, pertanyaan Ana adalah bagaimana hati, kan kadang-kadang seperti Ana yang masih rendah ilmunya ini, yang masih bodoh sekali ini, itu terkadang melakukan sesuatu hal yang tanpa kita sadari di hati ini tuh yang paling dalam itu baru kita sadar setelah melakukan. Oh ternyata tadi saya tuh salah ya, saya riya ya, mungkin ini bagian dari syirik ya, mungkin ini bagian dari ini. Nah, sering sekali melakukan itu. Kemudian kita coba perbaiki. Tapi ternyata besok begitu lagi, merasakan lagi, baru sadar lagi setelah melakukannya lagi. Nah, bagaimana Ustaz cara menjaga supaya ini hati ini tetap terus, supaya tidak terus merasa seperti itu, Ustaz. Jadi setelah melakukan, setelah itu baru kita sadar lagi. Kita melakukan sadar, padahal kita sudah tahu ilmunya itu. Mohon Ustaz, mungkin ada tips and trick buat kami yang masih lemah ini secara hati. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, Afwan agak melenceng sedikit terkait dengan ilmu. Apakah ilmu dunia itu masuk dalam kategori sok tahu tadi? Jadi kalau misalnya kita kan kadang-kadang ditanya oleh beberapa orang ilmu dunia ini Ustaz. Nah, sedangkan kan referensinya banyak gitu. Nah, kita sampaikan beberapa referensi yang kita punya saja gitu. Wah, bisa jadi mungkin berbeda dengan referensi orang lain. Apakah itu masuk dalam kategori sok tahu dalam ilmu yang dimaksud dengan Ustadz kalau itu masuk ilmu dunia? Itu aja Ustadz, terima kasih. baik, sebuah pertanyaan yang bagus. Tentunya saudaraku, usahakan sebelum kita berbuat, berpikirlah terlebih dahulu. Kenapa terjadi kita berbuat, setelah itu baru nyesel. Aduh, ya. Karena itulah kita membiasakan langsung berbuat tanpa berpikir. Imam Syafi'i rahimahullah menasihati, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, pikirkan terlebih dahulu. Nah, ini kebiasaan ini memang harus kita biasakan. Kalau kita membiasakan ceplas-ceplos, kalau kita membiasakan berbuat sebelum berpikir, pasti akan selalu terjadi penyesalan terus. Makanya kata para ulama, hendaknya hati kita itu di belakang lisan kita, bukan di ujung lisan kita. Apa maksudnya? Kalau hati di belakang lisan, ya, apapun yang mau diucapkan oleh lisan dipikirkan dulu. Tapi kalau hati di ujung lisan, apa yang mau dibicarakan langsung diucapkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Baru setelah itu dia menyesal. Maka dari itulah saudaraku, ya, kewajiban kita adalah untuk betul-betul setiap perbuatan kita pelajari dulu deh. Kalau kita masih ragu, tanya ke ahlinya. Yang saya melakukan ini kira-kira diridhoi oleh Allah apa enggak? Yang saya mau lakukan ini kira-kira sesuai dengan syariat apa tidak? Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan, ketika menyebutkan tentang ciri di antara ciri hati yang sehat. Kata beliau, min alamatis sihatil qulub
Di antara tanda hati kita sehat itu, perhatian dia terhadap amalnya itu lebih daripada amal itu sendiri. Artinya perhatian dia terhadap kelurusan amal, maaf ya. Perhatian dia terhadap kelurusan amalnya lebih dibandingkan daripada amal itu sendiri. Artinya sebelum dia beramal, dia berpikir terlebih dahulu, ini kira-kira ada nggak dasarnya dari syariat. Beliau juga berkata dalam kitab Iqaul 108 itu, ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwana. Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan dulu 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Pak, 5. Tujuannya apa? Ikhlas apa enggak? Baik apa enggak? Yang kedua, kaifa? Caranya. Sesuai enggak dengan tuntunan Rasul? Nah, kata beliau setiap amal yang kita lakukan, baik amal yang sifatnya akhirat maupun dunia, tanya 2 perkara tadi. Tujuannya apa? Caranya bagaimana? Ya. Kalau kita sudah bertanya sebelum beramal, insya Allah kita tidak akan menyesal. Tapi kalau kita tidak mau pikirkan dulu, artinya otaknya di belakang, di depannya syahwat. Akhirnya apa yang menurut syahwatnya dia mau lakukan, lakukan. Setelah itu baru mikir. Ini salah besar. Tapi hendaklah otaknya di depan. Ya. Ketika dia mau melakukan, mikir. Kira-kira ini sesuai enggak dengan syariat. Demikian. Adapun pertanyaan yang kedua, masalah dunia. Tentunya masalah dunia pun juga kita harus pastikan kebenarannya. Ya. Tentunya untuk memastikan kebenaran dalam masalah dunia harus ada bukti. Sama halnya dengan masalah agama. Kalau agama kan dalilnya apa? Quran, hadis jelas. Masalah dunia dalilnya apa? Saya tidak tahu dalil dalam masalah ilmu perbisnisan misalnya. Yang menjadi acuan apa? Mungkin mereka para ahli yang lebih paham. Ya. Biasakan diri kita kritis. Artinya kita jangan hanya sebatas melihat dari satu sisi, tapi kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Makanya kata para ulama, sangat salah kalau kita menuntut ilmu hanya tahu satu sisi tapi tidak tahu sisi yang lain. Yang seperti ini akan berakibat jatuh kepada banyak kesalahan. Makanya kenapa para ulama dalam ilmu agama ya, ketika memahami dalil itu harus melihat dari semua sisi. Satu ayat ini jangan dilihat dari satu penafsiran. Cari dari semua penafsiran. Dari sisi bahasanya, dari sisi balaghahnya, dari sisi pemahaman Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya. Ya. Demikian pula suatu permasalahan agama pun juga kita harus melihat dari semua sisi-sisinya. Kalau ternyata ada perselisihan kita lihat. Sehingga pada waktu itu menyeluruh. Kecuali keadaannya kata para ulama kalau mepet. Kapan mepet? Misalnya kita ditanya. Ya, dan harus menjawab di saat itu. Dan tidak ada kesempatan untuk mencari ya dari seluruh sisinya, dalil-dalil dan yang lainnya. Tapi kita tahu ada pendapat ulama yang mendahului kita yang mengatakan begini. Ya udah kita ngikutin pendapat ulama itu. Kita jawab dengan pendapat ulama itu aja, begini. Dah. Boleh kata ulama kalau keadaan seperti ini boleh, karena itu mepet, darurat. Nah, masalah dunia pun nggak masalah. Ya. Dalam masalah dunia ketika kita ditanya pada suatu permasalahan, kita belum sempat nih untuk mengkaji semua secara mendetail. Tapi kita tahu ada pendapat seorang ahli di bidangnya yang mengatakan begini. Udah kita sampaikan aja. Ya. Menurut si fulan yang ahli begini. Udah. Dan tentunya masalah dunia lebih ringan ya dibandingkan dengan masalah apa? Agama. Sebab kalau masalah agama salah, itu ngeri sekali. Allahu a'lam. Nah. Oke, ada lagi yang mau nanya? Satu kali lagi kali ya. Angkat tangan. Ada? Dokter mau nanya? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi, Ustadz? Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Saya cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallah bihamdik. Wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kan Ustaz.